Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce mendarat bersama permaisuri iblis kecil sebelum formasi penyegelan tanah leluhur Golden Crow. Hanya ada tembok gunung di belakang formasi penyegel ini, jelas bahwa tanah leluhur Gagak Emas seharusnya merupakan dunia mandiri lainnya, dan bahkan bisa menjadi dunia kecil jiwa Gagak Emas sendiri. Formasi api yang mendalam ini hanyalah pintu masuk teleportasi. Bagaimana kita bisa masuk? Menghadapi tempat ini yang mempertahankan warisan Gagak Emas dan jiwa Gagak Emas, hati Yunce masih merasa tidak tenang. Karena Jasmine mengatakan bahwa di antara tiga binatang atribut api tertinggi, Gagak Emas adalah makhluk yang paling ganas dan eksplosif. Jiwa Gagak Emas berasal dari jiwa Dewa Gagak Emas, mewarisi kemauan Gagak Emas, dan temperamennya juga dianggap sangat mudah marah dan pemarah. Selain itu, burung vermilion, phoenix, dan Gagak Emas tidak cocok, dan mereka saling tolak-menolak. Jika dia benar-benar bertemu dengan Golden Crow Soul, ada kemungkinan besar dia akan merasa jijik karena garis darah phoenix di dalam dirinya. Tentu saja, kalian berdua telah datang. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di udara di atasnya, suara ilahi, tapi tentu saja, ini bukan pertama kalinya Yunce mendengarnya. Suara roh Phoenix tenang dan bergengsi, suara dewa jahat terdengar lemah dan dalam seolah-olah berasal dari zaman dahulu, suara dewa naga sangat luas dan tak terbatas, membuat orang tidak bisa menahannya tetapi ingin berlutut dan beribadah di tanah. Namun suara yang terdengar di atas udara saat ini membuat tubuh Yunce menggigil, darah di sekujur tubuhnya seketika berubah dengan hebat, saat itu juga, Yunce bahkan merasa tubuhnya sendiri hampir meledak. Itu adalah suara jiwa Gagak Emas. Suara ini bahkan lebih eksplosif daripada lava cair lautan kematian. Segel Kaisar Iblis diperlukan untuk memasuki tanah leluhur Gagak Emas. Permaisuri iblis kecil awalnya khawatir tentang hal itu, tetapi ketika dia mendengar suara roh Gagak Emas, dia perlahan berlutut di tanah. Dewa ilahi Gagak Emas, kekuatanmu tidak terbatas. Segala sesuatu yang terjadi di lembah tidak bisa lepas dari indera spiritual Anda. Aku adalah keturunan Gagak Emas klan Kaisar Iblis, tapi aku dikomplotkan oleh para pengkhianat, dan sekarang hanya aku yang tersisa. Pembalasan dan kebencian ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Sekarang saya tidak lagi berusaha untuk membangkitkan kekuatan garis keturunan saya hanya meminta Dewa Gagak Emas untuk membantu kami berdua meninggalkan lembah api Gagak Emas, untuk membalas dendam atas darah orang-orang klan kami. Pembalasan dendam. Anda tidak punya banyak waktu tersisa dalam hidup Anda dan hanya mendukung vitalitas terakhir hidup Anda dengan energi Anda yang dalam, apa yang akan Anda andalkan untuk membalas dendam. Pada saat itu, sepasang mata emas kemerahan tiba-tiba terbuka di langit ungu tua, dan memancarkan kecerahan seperti api. Di bawah cahaya sepasang mata, semua roh api berhenti berkeliaran, seolah-olah ruangan itu tertutup rapat, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan petir yang berjatuhan di mana-mana semuanya menghilang dalam sekejap, dan dalam jarak 100 mil, bahkan suara gemuruh guntur pun tidak terdengar. Bahkan jika kamu bisa bertahan, kekuatan musuhmu jauh lebih kuat darimu, jadi apa yang akan kamu andalkan untuk membalas dendam? Mengandalkan apa yang disebut rahasia Kaisar Iblis yang dikatakan orang di sampingmu. Jelas sekali, jiwa Gagak Emas dengan jelas mengetahui apapun yang terjadi di lembah api petir Gagak Emas dan bahkan mengetahui apa yang mereka katakan. Bagaimanapun, ini adalah dunia mandiri yang dibentuk oleh kekuatan Gagak Emas. Rahasia terbesar klan Kaisar Iblismu memang bisa membiarkan keturunan langsung dari garis keturunan Kaisar Iblis mencapai setengah langkah ke alam mendalam ilahi dalam waktu singkat. Tapi tahukah Anda mengapa dia terus mencari-cari alasan dan tidak memberi tahu Anda secara pasti bagaimana hal itu bisa dicapai?
Karena begitu Anda mencapai setengah langkah menuju kedalaman ilahi, Anda pasti akan mati 3 tahun kemudian. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Dewa Kuno masih hidup, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setiap kata yang diucapkan oleh jiwa gagak emas mengejutkan jiwanya. Permaisuri iblis kecil sedikit mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan, tapi malah tenang seperti kematian yang kelabu. Aku tahu. Melangkah ke setengah langkah kedalaman ilahi dari menjadi seorang raja hampir merupakan tindakan yang menentang jalan surga. Jika itu benar-benar bisa dicapai, maka pasti ada hukuman dan konsekuensi yang sangat tragis. Jika tidak, klan Kaisar Iblisku tidak akan menyimpan rahasia ini dari keturunan langsungnya begitu erat sampai kematian mereka. Tetapi sekarang seluruh keluarga dekatku telah meninggal dan aku satu-satunya yang tersisa dari klan Kaisar Iblis yang telah mewarisi selama 10.000 tahun. Bahkan kehormatan klan kita sebagai kaisar selama 10.000 tahun terakhir berada di ambang direbut oleh pengkhianat. Saya sendirian di dunia ini dan tidak ada jalan untuk kembali lagi. Yang tersisa dalam hidupku hanyalah balas dendam darah yang tak dapat didamaikan dan sedalam lautan. Untuk membalas dendam, saya akan melakukan apapun dengan cara apapun. Jika saya bisa mendapatkan kekuatan setengah langkah mendalam ilahi, belum lagi 3 tahun, bahkan jika hidup saya binasa dan jiwa saya bubar 10 hari kemudian, saya akan bersedia melakukannya tanpa penyesalan, dan sama sekali tidak akan ragu. Yunce membuka mulutnya, dan hatinya langsung dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia telah berjuang memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan rahasia itu kepada permaisuri iblis kecil, dan bahkan secara tidak sadar berharap bahwa permaisuri iblis kecil tidak akan menempatkan dirinya pada posisi di mana dia hanya memiliki 3 tahun kehidupan sebelum mati demi balas dendam. Menghadapi rahasia Kaisar Iblis yang diungkapkan Yunce, meskipun permaisuri iblis kecil menunjukkan keinginan yang sangat dalam, dia tidak menanyainya lebih dekat. Ternyata dia sudah memperkirakan kemungkinan akhir. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mendapatkan keduanya? Yunce menyelidiki. Namun, jiwa gagak emas benar-benar mengabaikannya, dan berbicara dengan suara yang seperti nyala api terhadap permaisuri iblis kecil. Meskipun kamu seorang wanita, kecerdasanmu patut dipuji, dan kamu memang layak menjadi keturunan dari gagak emas. Rahasia tersembunyimu dari klan Kaisar Iblis sebenarnya adalah janji yang kuberikan kepada leluhurmu saat itu. Saat itu, Yang Mulia ini memberi tahu mereka, jika klan kalian berada di ambang keputusasaan, dan mencari kekuatan untuk bangkit kembali, maka saya akan mengizinkan satu permintaan, dan akan mengabulkan 9 tetes darah gagak emas. Pada saat yang sama, dengan bimbingan vitalitas hidup orang itu, bakar semua kekuatan dari garis keturunan gagak emas mereka, dan izinkan mereka menerima kekuatan yang sekuat setengah langkah ke alam mendalam ilahi. Tetapi 3 tahun kemudian, kekuatan garis keturunan dan vitalitas kehidupan akan terbakar pada saat yang bersamaan. Pada saat itu yang ada hanyalah kematian. Dan tidak akan ada obat apapun di dunia ini. Sayangnya, klanmu masih terlambat. Anda adalah satu-satunya yang tersisa dari garis keturunan Kaisar Iblis, bahkan jika kamu menerima kekuatan ini, meskipun itu akan membantumu membalas dendam, pada akhirnya, itu akan memusnahkan klanmu lebih cepat lagi. Permaisuri Iblis kecil berlutut dan membungkuk dalam-dalam. Hanya ada tekad dan keinginan di wajah gadis pucat itu, tetapi tidak ada sedikit pun keraguan dan ketakutan. Semoga Dewa Gagak Emas mengabulkan permintaanku. Karena kamu seorang wanita, aku menolak membangkitkan garis keturunanmu sebelumnya. Awalnya akan sama saja hari ini karena metode ini hanya dapat digunakan pada pria dan menggunakannya pada wanita akan menyebabkan dia binasa seketika. Tapi mungkin surga berbelas kasih pada klan Kaisar Iblismu, dan membiarkan nasib buruk muncul untuk ini, dan hidupmu selama 3 tahun ke depan. Nasib yang berubah-ubah.
Permaisuri iblis kecil bingung. Itu orang di sisimu. Apakah Anda ingat terakhir kali, saya katakan bahwa satu-satunya cara Anda, seorang wanita, dapat membangkitkan garis keturunan gagak emas dengan aman adalah dengan menerima nutrisi yang, dari pria dengan garis keturunan burung vermilion atau phoenix. Jika Anda ingin mencapai setengah langkah kedalaman ilahi yang diperlukan untuk balas dendam Anda, itulah satu-satunya cara juga. Dan, pria yang berdiri di sampingmu, adalah seseorang yang memiliki garis keturunan phoenix. Permaisuri setan kecil menoleh, dan menatap Yunce dengan kaget. Mulut Yunce terbuka lebar, dan hatinya kacau, menerima nutrisi yang, dari seorang pria dengan garis keturunan vermilion bird atau phoenix. Vital yang, makanan, apa-apaan ini? Yunce, suara roh gagak emas tampak seperti bola api yang dahsyat, mengejutkan hati dan jiwa Yunce dari telinganya. Tidak ada apapun di Golden Crow Lightning Flame Valley yang bisa lepas dari indera spiritualnya. Dia secara alami juga mengetahui nama Yunce dengan jelas. Apakah kamu mewarisi garis keturunan Phoenix dari benua langit yang mendalam? Ya, Yunce mengangguk dengan kaku, sambil terus mengulangi apa yang dikatakan jiwa gagak emas di dalam hatinya. Pantas saja aroma samar Phoenix terus datang dari utara, itu memang bukan ilusi. Tiba-tiba ada sedikit rasa jijik dalam suara jiwa gagak emas, kamu dikaruniai oleh surga, menerima warisan dewa jahat, dan mencapai tubuh jahat roh api. Anda dapat mengendalikan api primordial dan tidak takut dengan segudang api di dunia. Namun, Anda kebetulan memilih api Phoenix yang hanya bisa disebut api ilahi yang lebih rendah di depan api ilahi gagak emas. Itu hanya sekali pakai. Sial, persis seperti yang dikatakan Jasmine. Oh, tidak. Ini hanya sebagian kecil dari jiwa gagak emas, dan sikap membeda-bedakan api Phoenix bahkan lebih parah daripada apa yang dikatakan Jasmine. Betapa diskriminatifnya, ini hanyalah penghinaan dan penghinaan. Tapi, garis keturunan Phoenixmu berguna bagiku sekarang. Mata emas kemerahan tiba-tiba berkedip pada saat ini. Pakaian brokat Yunce dan pakaian abu-abu permaisuri iblis kecil langsung menjadi potongan-potongan kecil dengan suara robekan lembut, meninggalkan tubuh mereka, dan tersapu oleh badai yang membakar. Apa yang kamu lakukan? Yunce terkejut saat dia mundur dengan panik. Punggung lembut permaisuri iblis kecil yang bahkan lebih halus dari salju putih, dan bahkan lebih halus dari porselen muncul tepat di depan matanya. Permaisuri iblis kecil menutupi dadanya dengan tangannya, saat kepanikan melintas di wajahnya. Apa itu? Kamu mempunyai keinginan yang kuat untuk membalas dendam, dan perasaan memberikan segalanya, namun kamu tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tubuh jelek seorang pria. Hanya dengan mendapatkan Phoenix Vital yangnya Anda dapat menerima kekuatan setengah langkah Divine mendalam selama 3 tahun. Kalau tidak, kamu hanya akan binasa seketika. Selain itu, dia tidak hanya memiliki garis keturunan Phoenix, dia juga memiliki garis keturunan Dewa Naga yang sangat kaya. Aroma Dewa Naga dalam yang vitalnya tidak hanya dapat memurnikan tubuh Anda, tetapi juga memungkinkan garis hidup Anda yang rusak dipulihkan dalam waktu singkat. Apa alasannya kamu harus takut? Yunce sangat marah dengan apa yang dikatakan jiwa gagak emas dan hampir tidak bisa menahan diri untuk melompat dan berteriak, siapa yang kamu sebut jelek? Anda jelek. Seluruh keluargamu jelek. Kedelapan generasi nenek moyangmu semuanya jelek. Siluet putih bersalju tiba-tiba bergoyang di depan matanya, dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia ditekan dengan kuat di bawah seorang gadis kecil, muda dan telanjang, yang menekan kedua tangannya dengan kuat ke dadanya. Permaisuri iblis kecil, kamu, Yunce berteriak dengan suara rendah, tapi kemudian suaranya tercekat di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Tubuh lembut gadis muda di hadapannya seputih salju. Tubuhnya yang lembut, halus dan melemah hingga membuat sakit hati. Bahunya yang bersalju sempit,
pinggang rampingnya lentur dan dua dadanya yang bersalju dengan dua manik-manik giok merah halus berada tepat di depan matanya. Bahkan hidungnya bisa mencium aroma yang bisa memabukkan hatinya dan membuatnya kehilangan jiwa. Namun, wajah gadis muda itu sangat acuh tak acuh. Tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada kegembiraan, tidak ada rasa malu, tidak ada kepanikan, tidak ada emosi apapun. Satu-satunya emosi, hanyalah keinginan hampa akan kekuasaan, dan keinginan untuk membalas dendam. Seolah-olah pada saat itu, dia telah menutup seluruh emosinya, dan menjadi boneka tanpa jiwa. Aku punya seorang istri. Yunce menatap lurus ke permaisuri iblis kecil, dan memprotes dengan lemah. Tangan permaisuri iblis kecil yang berada di dadanya ditekan ke bawah dengan lebih kuat, dan kakinya yang panjang, bersalju, dan mempesona juga perlahan-lahan terbelah, sampai menjadi bentuk M. Sebelum dia duduk di atasnya, dia tidak akan tahu kalau dia tidak senonoh. Tindakan itu sudah cukup bagi jiwa yang paling murni untuk rela dikutuk ke dalam jurang dosa. Bola api emas kemerahan jatuh dari langit, membentuk penghalang api yang sangat besar, dan menyelimuti tempat Yunce dan permaisuri iblis kecil berada. Hahaha, jiwa gagak emas tertawa terbahak-bahak. Jika kamu ingin memperbaiki garis hidupmu, dan membiarkan tubuhmu menjadi cukup kuat untuk menerima kekuatanku, kamu setidaknya perlu mengambil yang vitalnya 500 kali. Karena bangsawannya telah memutuskan untuk membantumu, maka aku akan membantumu sampai akhir. Saya akan memberi Anda waktu 2 bulan, dan ketika Anda telah menyelesaikannya dalam 2 bulan ini, penghalang ini akan hilang secara alami. Jika kalian tidak dapat menyelesaikannya, penghalang ini akan ada selamanya, dan kalian berdua tidak boleh berpikir untuk keluar. Hahaha. Benua langit yang mendalam, negara angin biru. Yang mulia, alasan mengapa kelima negara tidak mau mengirimkan pasukan untuk membantu kami telah dipastikan. Itu seperti rumor yang beredar, sebelum Divine Phoenix Empire menginvasi Blue Wind Nation, Na'vi Tide Nation, Blackfin Nation, Sunflower Dew Nation, Divine Incense Nation, dan Grand Asura Nation semuanya menandatangani perjanjian damai yang sama. Dan perjanjian ini akan bertahan selama 300 tahun. Isi dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa ketika Kekaisaran Phoenix Suci menginvasi negara angin biru kita, selama kelima negara tersebut tidak mengirimkan bantuan, maka Kekaisaran Phoenix Ilahi berjanji bahwa setidaknya dalam 300 tahun ke depan, mereka tidak akan menyerang kelima negara ini. Seorang wanita anggun dengan pakaian mewah sedang memandangi potret dalam diam untuk waktu yang lama. Potret itu menggambarkan seorang pria muda dan setiap kaitan dan garis semuanya digambar dengan tangannya sendiri. Sebelum menerima tanggapannya, Jenderal berbaju besi emas tetap berlutut dengan kepala tertunduk, tidak mau mengganggunya. Setelah sekian lama, dia berbalik, dan berbicara dengan suara pelan, gigi dan rahang bergantung satu sama lain, dan gigi menjadi dingin tanpa bibir. Hukum hidup yang hakiki, mereka benar-benar meninggalkannya hanya untuk ketenangan selama 300 tahun, ya. Jenderal Feng, lalu apakah Anda mengetahui alasan sebenarnya mengapa Divine Phoenix Empire menyerang Blue Wind Nation kita? Jenderal Feng menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, negara Phoenix Suci telah menandatangani perjanjian dengan 5 negara supaya mereka bisa menyerang negara angin biru kita. Ini pasti berarti mereka sedang merencanakan sesuatu. Namun jenderal ini belum bisa mengetahui alasannya. Ada rumor yang menyebar bahwa Divine Phoenix Nation sedang menyerang kita sekarang karena Blue Wind Nation telah mempermalukan mereka di turnamen ranking 7 negara, dan mereka ingin membalas dendam karena marah, tapi jenderal ini tidak berpikir itu bisa dipercaya. Pembalasan dendam. Wajah bersalju permaisuri Chang Yue menunjukkan kemarahan. Suamiku, permaisuri Blue Wind Nation kami, menyelamatkan putri salju dari Divine Phoenix Nation, dan binasa di primordial mendalam ark sendiri. Bukan hanya Divine Phoenix Nation mereka yang tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih,
mereka juga menyerbu kami secara besar-besaran, melanggar tanah kami, membunuh ayah kami, dan menyiksa puluhan ribu warga Blue Wind kami. Wajah dan kualifikasi apa yang dia miliki untuk berbicara tentang kata balas dendam? Yang mulia, tenanglah. Ekspresi Jenderal Feng tegas. Jenderal ini hidup sebagai warga Blue Wind, mati sebagai hantu Blue Wind, dan bersumpah untuk hidup dan mati bersama Blue Wind. Selama aku masih hidup, aku akan membunuh semua anjing Divine Phoenix. Gelombang cahaya energi yang sangat besar membuat Permaisuri Chang Yue mengalihkan pandangannya. Apakah ada informasi pertempuran dari garis depan? Segera periksa. Ya, Jenderal Feng segera mengeluarkan giok transmisi suara dan mendengarkan jejak suara yang baru saja diterima. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia melaporkan kepada Permaisuri Chang Yue, Yang Mulia, pengintaian dari garis depan mengirimkan transmisi suara, mengatakan bahwa pasukan Divine Phoenix tiba-tiba membuat gerakan tidak normal. Abnormal. Apa yang mereka maksud dengan tidak normal? Tentara Divine Phoenix saat ini hanya berjarak 850 km dari kota kekaisaran kita. Tapi hari ini, pasukan utama Divine Phoenix tiba-tiba mengirim sepertiga pasukan mereka langsung ke timur. Menurut informasi yang didapat, target mereka adalah kota awan terapung di timur. Dan pasukan mereka bergerak dengan sangat cepat dan akan tiba di kota awan terapung dalam waktu kurang dari 20 hari. Apa? Kota awan terapung? Mengapa mereka menyebarkan kekuatan militer mereka ke kota awan terapung? Suara Permaisuri Chang Yue segera menjadi panik. Tiga kata, kota awan terapung, menggetarkan hati dan jiwanya dengan keras, karena itu adalah kampung halaman Yun Ce, dan juga tempat tinggal Xiao Lai dan Xiao Lingqi saat ini untuk menghindari kekacauan akibat perang. Floating Cloud adalah kota terkecil di Blue Wind Nation, paling tidak mencolok, dan juga merupakan kota paling bawah, bahkan sebagian besar warga Blue Wind Nation tidak mengetahui nama kota awan terapung. Oleh karena itu, tindakan mengirimkan sebagian pasukan utama mereka yang datang langsung ke kota kekaisaran Blue Wind ke kota awan terapung sangatlah aneh dan tidak dapat dipahami. Juga, mereka bahkan membubarkan hingga sepertiga kekuatan militer mereka. Jenderal ini juga bingung dengan ini. Jenderal Feng mengerutkan alisnya dan berkata, kota awan terapung terletak jauh di daerah terpencil, dan juga sangat miskin. Dapat dikatakan bahwa tidak ada gunanya menyerang Floating Cloud sama sekali, dan itu hanya menambah kerja militer, atau, mungkinkah ini adalah rencana pengalih perhatian pasukan Divine Phoenix? Permaisuri Chang Yue tersenyum sedih, dengan kekuatan Divine Phoenix Nation, mereka hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menaklukkan 1/6 wilayah Blue Wind Nation. Pasukan utama mereka bahkan berada dalam momentum untuk menghancurkan kita, menekan langsung ke kota kekaisaran Blue Wind kita. Mengapa mereka membutuhkan rencana pengalih perhatian? Kemajuan mendadak pasukan mereka menuju Floating Cloud City pasti karena alasan lain. Permaisuri Chang Yue mulai bernapas dengan cepat, dan dia mengelus dadanya sebelum berkata dengan getir, Jenderal Feng, segera kirimkan transmisi suara ke wali kota awan terapung, Yuan. Jika pasukan Divine Phoenix tiba di kota, jangan melawan, segera buka pintu kota dan menyerah. Mengapa? Jenderal Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tampak bingung. Permaisuri Chang Yue menutup matanya dan berkata, tidak ada garnisun di kota awan terapung dan sekitarnya. Menghadapi pasukan Divine Phoenix yang kuat, tidak ada perlawanan sama sekali. Jika melawan mereka dengan paksa, itu hanya akan meningkatkan keganasan musuh, dan warga kota awan terapung akan menderita. Jenderal Feng perlahan mengangkat kedua tangannya, tapi kemudian perlahan menurunkannya, dan dengan sedih mengatakan, Jenderal ini patuh, sebelum perlahan menjauh. Mata Permaisuri Chang Yue sekali lagi tertuju pada potret yang dia gambar dengan tangannya sendiri. Dia akan melihat potret ini dengan perasaan tergila-gila selama berjam-jam setiap hari. Setiap kali,
dia akan melihatnya sampai seolah-olah dia kehilangan jiwanya, dan setiap kali dia melihatnya sampai air matanya jatuh. Suamiku, tunggu aku sebentar lagi, setelah aku selesai melindungi martabat terakhir Blue Wind, aku akan datang dan menemanimu. Alam iblis ilusi, lembah api petir gagak emas. Penghalang emas kemerahan yang menyelimuti Yunce dan permaisuri iblis kecil tiba-tiba hancur pada saat ini. Di saat yang sama, 9 titik cahaya keemasan yang begitu terang hingga tidak bisa dilihat langsung turun dari langit, dan mendarat di tubuh permaisuri iblis kecil. Bahkan sebelum Yunce bisa bereaksi, tubuhnya sudah terbungkus seluruhnya oleh api emas, dan menghilang di depan matanya. Hahaha, tawa keras jiwa gagak emas datang dari langit, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan Dewa Naga, kamu hanya membutuhkan waktu 47 hari. Tapi gadis kaisar iblis ini benar-benar membuka mata bangsawan ini. Meskipun dia masih perawan, dia sangat liar. Yang mulia ini tiba-tiba menjadi penasaran apakah dia memberikan segalanya untuk mencapai kekuatan balas dendam, atau apakah ini adalah sifat bawaannya sejak awal, hahaha. Kemana kamu membawanya? Suara Yunce sepertinya agak cemas. Sebelumnya ketika dia peduli dengan hidup dan mati permaisuri iblis kecil, dan bahkan mengambil risiko menyelamatkan nyawanya, itu terutama karena keluarga Yun. Jika Little Demon Empress meninggal, keluarga Yun akan menurun dan binasa. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Baginya dia bukan lagi hanya permaisuri iblis kecil, tapi juga miliknya, wanita Yunce, meskipun prosesnya sedikit aneh. Dia telah kehilangan yin perawannya dan tubuhnya juga mendapat nutrisi yang cukup dari yang vital Anda. Entah itu tubuhnya atau vitalitas hidupnya, itu tidak akan terbakar atau dihancurkan oleh kekuatan api gagak emas. Bahkan garis hidupnya telah diperbaiki sepenuhnya, segalanya bahkan lebih lancar dari apa yang diharapkan oleh bangsawan ini. Baru saja, bangsawan ini telah memberikan 9 tetes darah gagak emas paling murni ke dalam garis keturunannya. Sekarang dia berada di dalam alam rahasia gagak emas yang terbentuk dengan kekuatanku, perlahan-lahan mengambil dari sumber kekuatan di dalamnya, dan dalam proses memahami seni mendalam yang tak tertandingi dari garis keturunan gagak emasku, catatan gagak emas tentang dunia terbakar. Hanya perlu 7 hari untuk mengeluarkan semua sumber kekuatan, dan pada saat itu dia akan mampu mencapai setengah langkah ke alam mendalam ilahi. Tetapi jika dia ingin keluar dari alam rahasia, maka dia setidaknya harus memahami 3 level pertama dari catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar. Jika dia terlalu lamban dan bodoh, dan tidak bisa melakukannya dalam waktu 3 tahun, maka dia mungkin akan mati dalam waktu dekat. Temperamen jiwa gagak emas ini sama sekali tidak seperti jiwa Phoenix dan jiwa Dewa Naga yang menuntut rasa hormat namun tetap ramah. Tidak hanya dia melakukan kekerasan, dia juga sering menyegel orang lain dengan paksa dan tidak membiarkan mereka pergi sampai tujuannya tercapai. Semua menurut kesukaannya sendiri, sama sekali mengabaikan keinginan orang lain, itu sangat berlebihan hingga tidak manusiawi. Yunce memikirkan hal ini di dalam hatinya, tapi tentu saja, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Yunce tahu dengan jelas konsekuensi dari Little Demon Empress yang menerima kekuatan Golden Crow. Pada saat ini meskipun dia merasa sangat kuat ingin menghentikannya, dia tahu dengan lebih jelas bahwa dia tidak bisa menghentikan permaisuri iblis kecil sama sekali, dengan paksa menghentikannya akan menyebabkan dia dibenci oleh permaisuri iblis kecil karena seluruh hidupnya. Yunce, apa kamu tahu kenapa aku membantunya? Mata emas kemerahan terbuka di atas langit, menyelimuti Yunce dengan tatapan sombong yang tak terbatas. Dia adalah penerus garis keturunan gagak emas. Kamu membantunya, hanyalah sesuatu yang wajar, kan? Kata Yunce, orang mulia yang membantunya ini hanyalah sesuatu yang wajar. Hahaha, konyol. Nenek moyangnya menerima warisan garis keturunan bangsawan ini,
dan menggunakannya untuk mendominasi alam iblis ilusi. Kemurahan hati yang mulia terhadap mereka sudah tidak terbatas dan tidak pernah berhutang apapun pada klannya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa yang mulia yang membantunya adalah sesuatu yang wajar? Jika yang mulia ini ingin membantunya, ketika dia dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan hari itu, yang mulia ini pasti sudah membantu. Alasan mengapa yang mulia ini membantunya sekarang tidak ada hubungannya dengan garis keturunan dan rasnya, itu adalah hanya karena kamu. Karena aku, Yunce menunjuk dirinya sendiri, dan tertegun sejenak. Kamu hanyalah manusia biasa, namun kamu memiliki warisan dewa jahat yang dapat membuat energimu yang dalam mengamuk, sehingga melepaskan kekuatan ilahi beberapa kali dan bahkan beberapa puluh kali lebih besar dari biasanya. Anda juga menerima benih api dewa jahat dan memiliki satu-satunya tubuh jahat roh api di dunia. Jadi, di dunia ini, Anda adalah makhluk hidup yang paling cocok untuk mewarisi garis keturunan gagak emas dan mengendalikan api gagak emas. Yang mulia ini menanggung wasiat gagak emas, dan menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, aku akhirnya menemukan penerus yang paling sempurna. Pidato Golden Crow Soul menenangkan pikiran tegang Yunce. Maksudmu adalah, kamu ingin aku mewarisi garis keturunan Golden Crow. Itu benar, kualifikasimu 10.000 kali lebih baik daripada klan Kaisar Iblis. Di dunia ini, mustahil ada orang yang lebih cocok darimu untuk mewarisi garis keturunan gagak emas. Di tangan Anda, api gagak emas yang dilepaskan akan memiliki panas yang tak terbatas. Yunce, apakah kamu bersedia menerima bangsawan yang memberimu warisan gagak emas ini? Dari uraian Jasmine, kekuatan api Golden Crow adalah api ilahi terkuat yang bahkan lebih kuat dari api Phoenix. Ketika dia pertama kali mendengar Xiao Yun berbicara tentang keberadaan warisan gagak emas, dia segera mendapatkan keinginan untuk mendapatkan kekuatan api gagak emas, namun langsung dikecilkan oleh Jasmine. Namun pada saat ini, jiwa gagak emas di depan matanya sebenarnya menawarkan untuk memberinya garis keturunan gagak emas. Jelas, tidak ada alasan bagi Yunce untuk menolaknya, dan dia segera berkata, mendapatkan warisan kekuatan ilahi secara alami adalah impian setiap praktisi yang mendalam. Saya berterima kasih kepada Dewa Gagak Emas karena telah memenuhinya. Tepat setelah Yunce selesai berteriak, cibiran Jasmine datang dari dalam hati dan jiwanya, kau merayakannya terlalu dini. Sangat bagus. Akhirnya terdengar nada ramah dalam suara jiwa Gagak Emas, kamu memang tidak mengecewakanku. Jika demikian, biarkan aku menghapus garis keturunan Phoenix di tubuhmu terlebih dahulu.